poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my. Crowded hallways are the loneliest places for outcasts and rebels, or anyone who just dares to be different. And you've been trying for so long to find out where your place is, but in their narrow minds there's no room for anyone who dares to do something different. Oh, but listen for a minute. Trust the one who's been where you are, wishing all it was sticks and stones. Those words cut deep, but they don't mean you're all alone, and you're not invisible. Hear me out. There's so much more to life than what you're feeling now. Someday you'll look back on all these days, and all this pain is gonna be these labels that they give you just 'cause they don't understand. If you look past this moment, you'll see you've got a friend waving a flag for who you are and all you're gonna do. Yeah, so here's to you, and here's to anyone who's ever felt invisible. Jadi anak-anak, hari ini Ibu akan memberi kalian beberapa soal di papan tulis. Nanti yang bisa menjawab silakan maju ke depan ya.
Nah, jadi anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Bis. Apa sih? Hati jatuh, Nek. Gimana kalau kita pergi? Gimana ya? Kita main aja di sini. Kamu ngapain? Ya, ada telat telepon kan ada. Masa sih? Iya. Cek ya? Ya udah deh. Iya, di atas. Biarin. Basah ya. Nah, untuk soal selanjutnya, siapa yang bisa menjawab soalnya? Silakan angkat tangan. Kita silakan maju ke depan untuk menjawab soal selanjutnya. Nggak bisa kan ya? Kenapa? Nggak tahu. Lama sekali. Iya. Jam pelajaran Ibu sudah habis. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, selamat siang. Ngobrol dulu. Kenapa ya? Maksudmu tadi apa? Kalian kan nyontek emang tadi. Mana ada kamu nyontek? Emang kamu tahu kamu nyontek atau enggak? Ibu udah aja ngomong gitu sih. Emang ada buktinya? Ada dong tadi. Kalian bukan bilang kita sih. Gak usah ikut campur dong. Ya jangan kenapa makanya. Ya ini bukan urusan kamu. Emang masalah kalian apa sih? Silakan ujian dengan tenang. Ih, kalian nyontek ya? Enggak. Ih, bohong. Kasih. Kamu juga ada yang nyontek, Bu? Enggak berdua. Enggak ada, Bu. Enggak, Bu. Enggak benar yang dikatakan Anggita. Enggak, Bu. Alasan aja. Ibu percaya sama Anggita karena dia anak yang rajin. Kalian berdua silakan ikut Ibu keluar. Kita jangan nyontek. Ini semua pinjam hapus. Masa sih? Enggak bohong kalian. Enggak lah. Ayo. Kalian berdua Ibu istirahat sampai ujian selanjutnya. Oh, jadi itu masalahnya. Masalah itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Karena itu cuma salah paham. Lagian kan teman sekelas nggak baik berantem terus. Ini kalian baik kan, Bi? Maaf ya, dengar aku kalian jadikan yang alasan dulu. Kalian salah paham. Miris, Indonesia berada di posisi kelima tertinggi di dunia sebagai negara yang paling banyak murid mengalami kasus bullying. Si Jumbo datang nih, sendirian aja nih. Ya, siapa yang mau terasa orang kayak dia? Udah gendut, jelek, cupu, cantik kayak gitu. Bullying merupakan bentuk penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Bullying bisa dilakukan secara fisik, verbal, sosial, maupun cyberbullying. Bullying bisa menyebabkan berbagai macam gangguan mental maupun fisik bagi korban yang mengalaminya, seperti cemas, depresi, penurunan prestasi, merasa rendah diri dan tidak berharga, menarik diri dari lingkungan, memiliki keinginan untuk balas dendam, bahkan lebih parahnya bisa memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Stop bullying di sekolah, mari saling menyayangi. Kompak berantas bullying Demi kenyamanan bersama.
Pan, kenapa kamu sendirian terus? Ayo gabung sama kita. Kok dia sendirian terus ya? Gimana? Mending kita bully aja. Nah, gimana? Sikat aja mau? Sikat. Coba Eva sekarang jawab soal pertanyaan ini. Pan, jawaban. Kalau nggak bisa tuh bilang. Gue tunggu di depan kelas. Menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Itu anak saya kenapa ya? Kok diam terus? Kamu kenapa, Nak? Aku mau pindah sekolah, Pak. Aku dibully. Aku dibully siapa? Ada apa Pak menemui saya? Itu katanya anak saya dibully, tidak mau berangkat sekolah lagi. Siapa yang bully anak Bapak? Anak saya kalau ditanya nggak mau menjawab, Pak. Takut. Mohon ditindaklanjuti, Pak. Oke, nanti saya akan tindak lanjuti. Anak Bapak kelas 42 kan? Ya, Pak. Mohon bantuannya. Diam! Siapa yang bikin ribet? Aku! Kalau nggak ada yang aku, kalian nggak naik kelas. Saya Pak. Saya juga Pak. Saya, Pak. Sini kalian bertiga maju. Kenapa kalian beli Pak? Bisa Pak. Serius? Kita sama-sama manusia. Kalian jangan saling membuli. Karena itu tidak baik. Iya. Jawab. Kalian saya skor. Stop bullying. Kalian di dalam kelas sosok pintar nih, kerjain di latihannya lagi. Sekolah, ya boleh lagi. Sok pintar. Coba sebutkan kata-kata jahat. Kamu jelek. Kamu sok pinter. Kamu gendut. Kamu pendek. Kamu bodoh. Nah, sekarang coba kamu minta maaf. Maafkan kami. Apa kertas ini bisa seperti semula? Tidak. Stop bullying. Kami di SD Negeri 1 Gigil melarang keras bullying. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand. I lost all of my hopes, I'm tired. I counted every miles, but it still feels like day and night. I try to hold my head up high, like a pretty butterfly that flew away until she dies. Fight to try to fly to fall down and then hide. All I know is when you go, I sat by myself like every time. And when I've know where to go, I ask to myself like every time. I keep getting up and try for the sake of time. I hoped on myself like every time. I've tried to get sober, but the pain never stops. I talk to myself like every time until I get it done.
keep questioning the pain of my life, while people from Halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Magdalena Ukung. Saya dari kelas 2024D. Di sini saya akan menganalisis sebuah video tentang bullying, yang dimana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Dari video tersebut, saya dapat menganalisis bahwa bullying atau perunduhan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyakiti, merendahkan, atau merugikan orang lain. Bullying dapat dilakukan secara verbal, fisik, sosial, atau bahkan cyberbullying. Bullying dapat didefinisikan sebagai perilaku agresif yang berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi, atau mengendalikan individu lain yang dianggap kurang mampu melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Adapun ciri-ciri bullying, yang pertama, tindakan yang disengaja atau dan berulang. Bullying bukan hanya insiden sesekali, melainkan perilaku yang direncanakan dan diulang-ulang oleh pelaku terhadap suatu korban. Yang kedua, ketidakseimbangan kekuasaan. Bullying sering terjadi karena pelaku memiliki posisi yang lebih kuat atau dominan dibandingkan korban, baik secara fisik, sosial, atau psikologis. Yang ketiga, tindakan merugikan. Bullying dapat berupa tindakan fisik yang berupa memukul, menendang, mendorong. Yang kedua, bullying dapat berupa tindakan verbal, yang dimana dengan cara mengejek, mengancam, menghina, dan yang ketiga secara psikologis, yang dimana dengan cara mengucilkan, menyebarkan gosip, dan merusak barang yang dimiliki oleh korban tersebut. Selain ciri-ciri bullying, ada pun faktor-faktor yang menyebabkan perilaku terjadinya bullying. Yang pertama itu kurangnya kasih sayang orang tua. Kurangnya kasih sayang orang tua dapat menjadi salah satu faktor utama yang dapat memicu perilaku bullying pada anak-anak. Pola asuh yang kurang memberi perhatian atau cinta kasih yang memadai di rumah membuat anak mencari perhatian di tempat lain, termasuk melalui perilaku bullying. Yang kedua, berasal dari keluarga yang kasar. Anak-anak dan keluarga yang melakukan kekerasan lebih berisiko bagi anak, sehingga anak-anak sering terlibat dalam perilaku bullying dari teman-teman sebaya mereka, karena mereka sering memandang kekerasan sebagai hal yang biasa. Yang ketiga, mengalami bullying yang dilakukan oleh saudara. Ketika seseorang kakak melakukan kekerasan terhadap adiknya, meskipun dalam konteks bercanda, hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak berdaya. Hal ini juga merupakan intimidasi terhadap saudara kandung. Yang keempat, perasaan rendah diri, yang dimana anak-anak yang memiliki perasaan rendah diri cenderung lebih rentan mengalami bullying karena perilaku itu memberikan mereka perasaan kuasa dan kontrol yang sehingga dapat dirasakan mereka kurang dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yaitu dampak bullying. Bullying dapat memberikan dampak negatif baik bagi korban maupun bagi pelaku. Yang pertama itu dampak bullying bagi pelaku, yaitu yang pertama gangguan emosi. Yang kedua, berisiko menjadi pecandu alkohol dan obat-obat terlarang. Yang ketiga, sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak usia dewasa. Dan yang keempat, berisiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan rumah tangga. Yang kedua itu dampak perilaku bullying terhadap korban.
Yang kedua itu dampak bullying bagi korban. Yang pertama itu memicu gangguan mental, yang dimana dampak bullying bagi korban yang paling sering terjadi adalah memicu masalah kesehatan mental seperti adanya rasa cemas, depresi. Serta pengaruh bullying terhadap kesehatan mental ini juga biasanya dialami oleh korban dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua itu gangguan tidur. Insomnia juga menjadi salah satu dampak bullying bagi korban yang tidak bisa diremehkan. Pasalnya, korban bullying seringkali mengalami stres yang berkepanjangan yang bisa menyebabkan kondisi ketika tubuh menjadi sangat waspada sehingga mengganggu keseimbangan siklus tidurnya. Yang ketiga itu prestasi menurun. Anak yang mengalami bullying biasanya akan kesulitan untuk memusatkan fokus atau konsentrasinya saat sedang belajar. Korban bullying juga kerap merasa enggan untuk pergi ke sekolah karena ingin menghindari tindakan atau penindasan yang dialaminya. Yang keempat itu memiliki pemikiran untuk balas dendam. Dampak bullying terhadap psikologi korban berikutnya adalah memiliki pemikiran untuk balas dendam, atau hal ini juga perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan pada orang lain untuk melimpahkan kekesalannya. Yang kelima itu memicu masalah kesehatan. Selain psikis, tindakan bullying bisa memengaruhi kondisi tubuh, terutama bagi korban yang mendapatkan kekerasan secara fisik seperti luka dan memar. Sehingga dengan demikian, adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi bullying. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bullying bisa berdampak pada kesehatan dan mental anak. Oleh karena itu, sebagai upaya meminimalkan dampak bullying terhadap mental anak, penting bagi orang tua untuk melakukan beberapa cara berikut ini. Yang pertama itu mengajak anak untuk ke konseling dengan psikolog. Yang kedua, memberikan dukungan penuh pada anak. Yang ketiga, mengajarkan anak agar mampu membela dirinya. Yang keempat, mendengarkan anak bercerita mengenai perasaannya. Yang kelima, mengingatkan anak bahwa balas dendam bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi sebuah masalah. Yang keenam, mengajak anak untuk melakukan hal-hal yang disukainya. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran. Yang kedelapan, pembentukan program anti-bullying. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dari tentang bullying tersebut dengan videonya, dapat disimpulkan bahwa bullying adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik bagi pelaku maupun bagi korban bullying tersebut. Oleh sebab itu, sebagai orang tua perlu memperhatikan atau memberikan perhatian khusus, cinta kasih serta perlindungan terhadap anak-anaknya. Dengan demikian, anak tidak akan merasakan hal yang dikucilkan atau diremehkan oleh orang lain, terutama teman sebayanya. Sekian.